A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasyara. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang indah, cerah, ceria ini patutlah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena keimanan masih tetap berada pada diri kita, kesehatan, dan kemudian kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan ini mari kita merenungi satu ayat, dan insya Allah tidak hanya satu ayat tentunya, karena akan berkaitan dengan ayat-ayat yang lain. Ayat yang kita coba untuk merenunginya adalah di dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasyara. Yang artinya adalah, dan kami turunkan dari Al-Qur'an ini sesuatu yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan bagi orang-orang yang zalim, maka Al-Quran ini pada dirinya hanya menjadi penambah kerugian, tidak menjadi penambah manfaat bagi dirinya. Sahabat rahimakumullah, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian kita sikapi tidak boleh ragu. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak boleh ragu karena tidak ada keraguan di dalamnya. Karena pula diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Khaliq, pencipta alam semesta ini yang patut kita ibadahi, yang ilmunya ini menjangkau langit dan bumi, dan di antara keduanya menjangkau hal-hal yang nyata dan menjangkau pula hal-hal yang gaib yang tidak bisa kita ketahui. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat 17:82 ini. Allah jelaskan, dan kami turunkan dari Al-Quran ini sesuatu yang menjadi obat. Obat ketika memang sedang sakit, maka masanya Al-Quran diturunkan adalah menjadi obat bagaimana kehidupan manusia-manusia pada saat itu dalam keadaan sakit. Sakit keimanannya, sakit hidup dan kehidupannya, sakit jasmaninya, sakit rohaninya, sakit peradabannya. Maka disebutlah dengan jahiliyah. Masa-masa dalam kebodohan. Sehingga digambarkan pada waktu itu salah seorang sahabat yang saatnya belum masuk Islam, yaitu Umar bin Khattab. Dia mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Perilaku-perilaku lainnya yang di luar batas kemanusiaan banyak terjadi dan bisa kita baca di dalam sejarah pada waktu itu. Kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi obat. Dan obat yang menjadi sasaran utamanya adalah obat penyakit hati. Qalb lima fis sudur. Syifa'ul lima fis sudur, di ayat lain ditegaskan oleh Allah. Obat penyakit hati. Obat penyakit hati karena manusia pada waktu itu, dan bisa jadi kemudian manusia-manusia berikutnya, jika dalam keadaan sakit hatinya,
tidak ada lain obatnya kecuali apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Penyakit hati yang sangat luar biasa melanda manusia pada waktu itu adalah kebodohan, jahil, sehingga dengan turunnya Al-Quran diobatilah kejahilan itu, sehingga manusia-manusianya menjadi manusia-manusia yang cerdas menyikapi dan menjalani hidup dan kehidupan, hingga akhirnya selamat dalam hidup dan kehidupan. Selamat pula dalam hidup dan kehidupan setelah kehidupan dunia, yaitu di alam kubur dan kemudian di alam akhirat akhirnya. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi obat penyakit hati, yang tentunya adalah kita perlu ketahui penyakit-penyakit hati yang terbungkus dalam kejahilan itu. Obat penyakit hati yang pertama adalah takjub, terheran-heran akan kebisaan kemampuan dirinya, padahal heran itu adalah dari Allah jika kemampuan-kemampuan ada di dalam diri. Mulai dari takjub, kemudian sombong, takabur, kemudian pula dari takabur yang tidak segera disadari, bertambah kemudian menjadi hasad, dengki. Dan kalau sudah kemudian ada pada diri hasad, dengki, muncullah pula kemudian dendam, dan seterusnya, yang membuat hidup dan kehidupan diri, pribadi, keluarga, masyarakat, berbangsa, dan bernegara kacau balau, keadaan tidak tenang, tidak tentram, rusak binasa hidup dan kehidupan pribadi, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tidak ada obatnya. Tidak ada yang bisa memberikan terapinya kecuali apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran. Yang kedua, bahwa Al-Quran itu adalah rahmat. Rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat diantaranya adalah pencegahan. Maka dengan Al-Quran ini manusia bisa mencegah, bisa tercegah dari berbagai macam penyakit yang mengendap dan mengidap di dalam kolbu. Al-Quran, hadirin rahimakumullah, tentunya tidak hanya sekedar dibaca. Maka ketika Al-Quran itu sampai pada kita, sampai pada manusia, Allah tegaskan, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Adakah di antara kita ini yang setelah Al-Quran ada di hadapan kemudian mempelajari dan menghayatinya? Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati kamu sudah terkunci? Yang padahal sesungguhnya, hadirin rahimakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kolbu, hati pada tiap-tiap kita ini tidak terkunci, dalam keadaan terbuka, siap menerima ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Dan insan manusia ini adalah fitrahnya siap menerima ilmu, sebagaimana orang tua kita dahulu, yaitu Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah telah mengajarkan berbagai macam pengetahuan kepada Adam sehingga dia bisa memberi nama, menyebutkan segala sesuatunya. Hadirin rahimakumullah, betapa manfaat Al-Quran ini sungguh sangat luar biasa dalam hidup dan kehidupan kita. Dia bisa memberikan syifa, memberikan obat dan rahmat. Namun untuk bisa menjadi obat dan rahmat adalah selain dibaca, tentunya dipelajari, dihayati, dan terakhir adalah kemudian dipraktekkan, diamalkan akan tuntunan-tuntunannya. Ketika itu diamalkan, maka jadilah manusia-manusia ini, jadilah kita orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Demikian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Al-Quran, petunjuk
bagi orang-orang yang takwa. Bagi orang-orang yang takwa, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Dan orang-orang yang takwa dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah curahkan, Allah kucurkan keberkahan yang ada di langit, dan Allah keluarkan keberkahan-keberkahan. Allah munculkan keberkahan-keberkahan yang ada di bumi. Dikucurkan oleh Allah dari langit, dikeluarkan dari bumi, bertemu dan berlimpah ruah. Keberkahan itu untuk manusia. Manusia yang mana? Manusia yang takwa. Manusia yang takwa yang mana? Manusia yang berpetunjuk pada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah hadirin rahimakumullah, tausiah singkat yang mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.